Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, episode Bincang Cerdas kali ini kami kembali hadir di Room Kital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Apa serta siapa yang menjadi narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, episode Bincang Cerdas kali ini kami kembali hadir di Room Kital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Dan seperti yang kita ketahui, saat ini kita masih berada di tengah pandemi virus corona yang belum juga berakhir. Dan memasuki akhir tahun 2021, saat ini Room Kital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang dipimpin langsung oleh Kolonel Laut Kesehatan Dr. Edwin M. Kamil SPB Fix Finax. Dan bagaimana pelayanan masyarakat di tengah pandemi virus corona ini, dan serta apa keunggulan-keunggulan atau program kerja dari Kolonel Laut Kesehatan Dr. Edwin M. Kamil SPB Fix Finax. Untuk itu kami menghadirkan beliau saat ini bersama kita di episode Bincang Cerdas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak di tengah pandemi ini? Harus tetap semangat. Harus tetap semangat Iya. memasuki kota Tanjung Pinang yang masih berada di tengah pandemi, dan alhamdulillahnya beberapa hari ini sudah memasuki 0 kasus COVID-19. Amin. Amin. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Baik Bapak, mungkin Bapak ingin memperkenalkan diri kepada pemirsa TV Kepri, silakan Pak. Baik, saya buka. Ya, Nggak silakan Bapak, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Edwin M. Kamil, spesialis bedah, sebagai Kepala Room Kital Dr. Midiato Suratani di Tanjung Pinang. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Semangat sekali suasananya Pak ya. Alhamdulillah. Oke Pak Edwin, sebenarnya sejak kapan Bapak resmi menjabat sebagai Karum Kital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang? Iya, belum lama sebenarnya ini, Belum Mbak. lama Saya ya, masih Pak? menyesuaikan dengan kondisi Tanjung Pinang. Saya dipercaya oleh pimpinan itu dengan skep kasal tanggal 7 Oktober 2021. Ya. Kemudian tanggal 12 Oktober kami melaksanakan memorandum dengan Kepala Room Kital sebelumnya, dengan Dr. Tanto, spesialis jantung. Kemudian tanggal 13 itu baru dilaksanakan serah terima jabatan Ya. di Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut Mabesal di Jakarta. Oke. Kemudian 2 hari kemudian baru tanggal 15 Oktober itu dilaksanakan pisah sambut di Rumah Sakit Dr. Midiato Suratani di Tanjung Pinang. Oke. Berarti resmi menjabat sebagai Karumkit di sini tanggal 7 Oktober 2021. Iya. Ya. tanggal 7 Berarti Oktober. belum lama nih Pak ya di kota Tanjung Pinang? Belum lama, mungkin belum 40 hari ya. Belum 40 hari ya 40 Pak ya. hari. Oke, sebelum 40 hari. Nah, sebelumnya Bapak sendiri sudah pernah ke kota Tanjung Pinang? Awal penugasan saya justru di Pulau Bintan. Di Pulau Bintan. Jadi menjadi tahun 1994 itu menjadi Kepala Balai Kesehatan di Tanjung Uban. Di Tanjung Uban. Ya, Balai Kesehatan TNI di Tanjung Uban itu sampai tahun 99. Cukup lama juga ya Pak ya. Cukup lama. Cukup lama, berarti juga udah tahu sama kawasan kota Tanjung Pinang. Iya. Termasuk kuliner-kuliner yang ada di kota Tanjung Pinang. Iya. Istimewa kalau kuliner ini, Mbak. Oke, luar biasa. Iya. Oke, baik Pak, menjabat resmi pada tanggal 7 Oktober 2021. Kemudian sebelum menjabat jadi Karumkit di sini, Bapak kira-kira menjabat di mana, Pak? Sebelumnya saya sempat menjadi mulai dari Mabesal sebagai Kasubdis Matra di Dinas Kesehatan TNI Mabesal. Kemudian pindah ke Rumah Sakit Marinir Cilanda di Jakarta sebagai Ketua Komite Medik di sana. Dari Cilanda
baru kembali ke Tanjung Pinang. Baru kembali ke Iya. Tanjung Pinang, berarti sudah keliling-keliling Indonesia Sudah ya Pak? keliling-keliling. Keliling-keliling. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, sejak Bapak menjabatkan pada tanggal 7 Oktober 2021, kemudian kan di RSIL ini sudah memiliki program-program kerja. Tentunya di masa jabatan Bapak juga memiliki program kerja tersendiri. Kira-kira adakah program kerja yang saat ini sudah dijalankan Pak? Ya, untuk program kerja kami di Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut ini biasanya untuk 100 hari pertama. 100 hari 100 hari pertama. pertama program kerja ini ya sebagian memang kita melanjutkan program-program dari sebelumnya dari Dr. Tanto. Jadi kita punya program yang sudah digariskan. Kita tidak keluar dari program-program itu. Jadi diantaranya untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana. Ya. Kemudian juga ada program yang unik yang saya nilai sangat baik dari Karungkit sebelumnya, Ya. yaitu menjadikan rumah sakit Midiato Suratani ini hospital green ya, Hospital yang green. dicanangkan waktu itu. Jadi menjadikan rumah sakit yang hijau dengan banyak tanaman. Samping sebagai rumah sakit sendiri, kita mengobati pasiennya untuk mencapai penyembuhan, juga ada suasana lain yang bisa dinikmati. Hijau damai ya, Pak. Hijau damai. Oke, diantaranya program lanjutannya itu Hospital Green yang akan Hospital Green, dilanjutkan. ya. Kedepannya kita akan berbicara tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Sebelum kita berbicara mengenai fasilitas, mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang belum tahu Pak, kapan sih resmi berdirinya Rumkital ini Pak? Ya, jadi Rumah Sakit Midiato Suratani ini mempunyai sejarah yang cukup panjang sebenarnya. Jadi mungkin bisa dimulai dari tanggal 1 April 1955, itu ditandai dengan penyerahan tempat perawatan sementara dari Angkatan Darat Belanda ke TNI AL. Kemudian tanggal 15 Januari 75 Ya. itu ditetapkan sebagai rumah sakit TNI AL Daerah 2 namanya. Jadi ini berdasarkan skep Kasal pada waktu itu tahun 75 dan ditunjuk sebagai Karungkit yang pertama itu Letkol Laut Kesehatan Dr. Hendroyono. Itu sebagai Karungkit yang pertama di sini. Kemudian 17 Juli 80 itu baru ditetapkan sebagai rumah sakit tingkat 4. Rumah sakit tingkat 4. Dia baru menjadi rumah sakit tingkat 4. Kemudian 11 Maret 81 itu oleh Panglima Daerah 2 pada waktu itu Laksamana Pertama TNI Sugiatmo itu diresmikan sebagai Rumah Sakit Angkatan Laut Midiato. Baru berubah namanya Sampai sekarang. 11 Maret, sehingga 11 Maret itu dinyatakan sebagai hari ulang tahunnya Rumah Sakit Hari ulang tahunnya Rumkital betul. Dr. Midiato. Iya. Oke, luar biasa sekali ingatannya Bapak. Iya, kemudian 8 Juni 82 itu Midiato ini dari Rumah Sakit tingkat 4 berubah menjadi Rumah Sakit tingkat 3. Tingkat 3. Ada peningkatan di situ dengan 100 tempat tidur pada waktu 100 itu. tempat tidur. Kemudian 84 2 tahun kemudian menjadi Rumah Sakit Matra Laut. Rumah Matra Sakit Laut. TNI Matra Laut itu ditandai dengan disediakannya atau dibangun fasilitas hiperbarik yang pertama. Oke. Memang chambernya masih kecil, dia monoplace, tapi itu sudah dipakai untuk penanganan untuk kasus penyelaman khususnya pada waktu itu. Kemudian 2009 itu di bawah kepemimpinan Dr. Samsul, Ya. Dr. Saiful, SPKJ, itu kita lulus akreditasi untuk 5 bidang pelayanan. Saat itu yang ditentukan. Kemudian 11 Maret 2011 itu menjadi rumah sakit tingkat 2, itu di bawah kepemimpinan saat itu Dr. Nailendra. Ini cukup banyak pembangunan yang dilaksanakan pada waktu kepemimpinan beliau, sehingga di tahun 2017 Ya. ya, dengan kepemimpinan Dr. Samsul Hadi itu kita mendapat akreditasi paripurna bintang 5. Itu sampai saat ini. Sampai saat ini luar biasa sudah sekali. perpanjangan 1 kali terus ya sampai sekarang.
dengan perjalanan yang luar biasa sekali, berarti banyak sekali fasilitas yang dimiliki oleh Rumkital Dr. Midiato ini ya Pak Betul, ya. betul, Oke, Mbak. Mungkin kita bisa di segmen selanjutnya kita jalan-jalan, boleh Pak? Oh, Melihat boleh. fasilitas-fasilitas Boleh, yang ada? boleh, Mbak. Oke, Iya. baik. Kita jeda dulu ya Pak. Iya. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di salah satu hospital green yang berada di kawasan Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Baik Pak Edwin, tadi kita sudah keliling-keliling melihat suasana-suasana di Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang ini. Kemudian dari pembahasan kita tadi, fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sini Pak? Untuk rumah sakit Midiato Suratani tingkat 2 ini Mbak ya. Jadi kita punya 205 tempat tidur. 205 tempat tidur. Ya, terdiri dari ruang perawatan, Iya. VVIP, ruang perawatan VIP, ruang perawatan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3. Terus ya, di samping itu juga kita punya ruang perawatan ICU, Ya. NICU, PICU, CICU. Itu juga Lengkap kita ya, Pak, ya? kita lengkap semua. Termasuk untuk ruang perawatan bertekanan negatif. Untuk Bertekanan perawatan pasien negatif. COVID, itu kita punya 7 ruangan, 7 kamar tekanan negatif, itu ada lebih kurang 10 bed. Kemudian ada ruangan emergensi tekanan negatif untuk pasien-pasien COVID yang berat. Ya. Jadi ada 205 tempat tidur yang Betul. siap melayani masyarakat. Nah, dari segi poli bagaimana Pak? Untuk poliklinik kita hampir lengkap, jadi semua spesialis kita punya pelayanan mulai dari pelayanan poliklinik bedah, Ya. poliklinik anak, poliklinik kebidanan, poliklinik penyakit dalam, terus untuk saraf, Ya. yang sub juga kita ada, sub bedah onkologi, sub bedah penyakit dalam onkologi, radiologi intervensi. Jadi lengkap sekali ya Pak Kita ya? lengkap ya. Luar biasa sekali. Kita jalan-jalan ke poli boleh Pak? Mungkin kita melihat Boleh. aktivitas Iya. pengobatan Mungkin di sini. mau ngelihat ini dulu, Oke, Mbak. baik. Jadi ini saya ceritakan tadi. Oke, Ini chamber kita yang Oh, pertama. chamber yang pertama Ah, di sini ya Pak ya? Betul, ini. Jadi ini chamber monoplace kita. Ini yang untuk kasus penyelaman. Jadi ini chamber yang pertama, Mbak. Oke, Jadi untuk kasus penyelaman kita biasanya menggunakan chamber ini. chamber yang pertama. Sebenarnya ini chamber ini gunanya apa sih Pak? Sebelumnya ini hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus penyelaman. Kasus penyelaman. Kalau penyelam dia menyelam terlalu dalam atau dia naiknya terlalu cepat, biasanya ada dekompresi. Dekompresi. Nah, sehingga dekompresi itu bisa menyebabkan kelumpuhan, Iya. bisa menyebabkan tuli yang tuli ya, mendadak, Pak ya? tuli. Nah, itu kalau kita masukkan chamber di terapi, ada tabel-tabel untuk terapinya. Itu Sesuai dia kebutuhan. sesuai yang tadinya lumpuh masuk chamber dia bisa. Insya Allah bisa ini Pak ya? Insya Allah. Oke, baik. Kita Iya. jalan lagi Pak ke poli. Oke. Baik, Pak Edwin, tadi kita Iya. sudah keliling-keliling, kita sudah ada tadi kita sempat jalan ke Hospital Green, kemudian ada Monumen Chamber Monumen yang Chamber. pertama. Ya, betul. Oke, sekarang kita berada di mana nih Pak? Ini poliklinik rawat jalan kita. Poliklinik Ya, rawat ya, jalan. Betul. Oke, dengan kemudian tadi Bapak sampaikan bahwa ada sekitar 205 tempat tidur Betul. yang siap memfasilitasi masyarakat Kota Tanjung Pinang Betul. pada Ya. umumnya. Ada berapa poli tadi kita Pak? Kalau polinya kita ada 17 poliklinik. Ada Kita 17 semuanya poliklinik. ada 21 poliklinik.
Ini ada 17 spesialis, Ya. ada 4 subspesialis. Ada 17 spesialis, 4 Ya, 4 subspesialis. subspesialis itu ada bedah onkologi 2 orang, penyakit dalam onkologi 1 orang, Ya. kemudian 1 lagi radiointervensi. Ya, Radiointervensi. subspesialisnya. Dengan berbagai macam fasilitas yang dimiliki Rumkital Dr. Midiato, Pak. Iya. Mungkin bisa sedikit Bapak jelaskan apa sih yang menjadi unggulan di rumah sakit ini, atau mungkin yang membedakan dari rumah sakit ini dari fasilitas, atau mungkin apa yang menjadi unggulannya? Ya, jadi sebagai rumah sakit TNI, kita jelas yang pertama harus mendukung, Ya. mendukung baik operasional maupun latihan. Nah, untuk itu kita harus punya. Yang pertama yang jadi unggulan kita adalah medical check up. Medical check up. Medical check up ini atau di sini lebih dikenal dengan URIKES, uji pemeriksaan kesehatan. Ini bisa dilaksanakan kita sehari-hari, di samping juga anggota TNI yang rutin untuk medical check up, juga masyarakat umum. Oke. Kemudian yang kedua hiperbarik. Hiperbarik. Hiperbarik chamber yang saya jelaskan tadi bahwa ini untuk utamanya untuk penyakit-penyakit penyelaman. Nanti kita langsung ke sana ya, Pak? Oke, nanti kita lihat ke sana. Kemudian yang ketiga ini fisioterapi. Ya. Jadi fisioterapi ini kita mempunyai dokter fisioterapinya. Kemudian fasilitas juga cukup lengkap di sini. Jadi ini yang ya pasien juga cukup banyak sebenarnya yang ke fisioterapi. Kemudian yang keempat ini kita ada fasilitas baru. Kita Fasilitas punya MRI. MRI kita ya cukup canggih ini. Ya. Jadi untuk penyakit-penyakit pembuluh darah dan lain-lain kita bisa menggunakan. Jadi di samping juga poli-poli spesialis yang lain. Luar Poli-poli biasa spesialis, ya. sekali. Dengan berbagai macam fasilitas dan bermacam poli serta dokter-dokter spesialis. Betul. Yang masih menjadi polemik masyarakat, masih yang berbicara, pelayanan umum seperti ini, pelayanan BPJS seperti ini. Ya. Bagaimana sikap mengatasi polemik seperti itu, Pak? Mungkin adakah perlakuan perbedaan dari pasien umum dengan pasien BPJS? Ya, untuk pelayanan kesehatan sendiri tidak ada bedanya. Jadi kita berusaha secara profesional memberikan pelayanan yang paripurna untuk semua pasien. Untuk semua pasien. Untuk semua pemirsa. pasien. Jadi tidak ada perbedaan antara TNI sendiri, untuk purnawirawan, untuk masyarakat umum semuanya sama. Mungkin yang membedakan dari sisi administrasi. Sisi Jadi administrasi. kalau pasien umum Ya. itu bisa langsung datang ke poliklinik kami, Poliklinik, ya. atau pelayanan yang lain. Sedangkan untuk yang menggunakan asuransi, baik itu BPJS, Jamkesda atau lain-lain, ini ya harus ke PPK 1 dahulu. Oke. Dari PPK 1 nanti naik ke rumah sakit tingkat 4, rumah sakit tingkat 3, baru ke rumah sakit tingkat 2. Oke, tapi tetap pada intinya tetap memberikan pelayanan yang Tetap. paripurna dan sama. Untuk kasus-kasus emergensi kita tidak perlu surat rujukan, Ya. kita tetap melayani. Tetap melayani, luar Betul. biasa sekali. Boleh kita jalan-jalan ke chamber, Boleh, Pak? kita jalan lagi Oke, ke pemirsa chamber. TV Kepri, kita jeda dulu, kita mau jalan-jalan ke chamber. Ayo pemirsa. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami. Tadi kita sudah ditemani oleh Pak Karungkit untuk jalan-jalan melihat suasana yang ada di sini ya Pak ya. Betul. Kita sudah melihat tadi Hospital Green, kemudian ada monumen chamber yang Iya. pertama, kemudian juga kita sudah melihat suasana di poliklinik ya Pak ya, dengan Betul. suasana yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara tentang fasilitas, kemudian kita juga sudah sempat melihat beberapa fasilitas yang ada di sini. Kemudian Bapak selaku Karumkit bisa sedikit menjelaskan apa visi dan misi dari Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Baik, terima kasih Mbak Siska. Jadi Oke. untuk Rumah Sakit Midiato Suratani ini sebagai rumah sakit TNI kita jelas mempunyai visi
itu menjadi rumah sakit unggulan bagi prajurit TNI, keluarga, dan masyarakat Kepulauan Riau sekitarnya. Jadi itu misi kita di sini. Jadi selain melayani TNI, kita juga Melayani melayani masyarakat. masyarakat sekitar. Kemudian untuk misi juga kita nggak bisa lepas dari misi sebagai rumah sakit TNI juga. Ya. Kita punya 5 misi di sini. Yang pertama adalah menyelenggarakan dukungan kesehatan Ya. secara profesional pada operasi dan latihan TNI. Jadi kita kalau ada latihan di sekitar Kepulauan Riau itu kita memberikan dukungan kesehatan secara lengkap. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi prajurit TNI, purnawirawan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dan masyarakat Ya, sekitar. tetap kita menyertakan masyarakat umum. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dan penelitian, khususnya di bidang matra laut. Ini kita juga salah satu dari misi kita. Kemudian melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Ini misi yang keempat. Kemudian misi yang kelima adalah mengembangkan sumber daya manusia, SDM, fasilitas, dan kelembagaan di rumah sakit ini. Di samping visi misi juga kita mempunyai moto sebenarnya yang dipegang oleh seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Midiato Suratani ini. Moto kami adalah bekerja secara profesional Bekerja secara profesional dan melayani dengan hati. dan melayani Betul. dengan hati. Di Dan hati tetap. ini dijabarkan lagi. Oke. Hati ini ya humanis, Ya. humanis, akurat, terpercaya, dan inovatif. Dan inovatif, Iya. tapi tetap memberikan pelayanan yang paripurna. 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 Betul. Memberikan pelayanan yang paripurna dan masih di tengah pandemi virus corona yang belum berakhir. Iya. Kemudian ada salah satunya program pemerintah yaitu vaksinasi. Betul. Kemudian bagaimana bentuk dukungan dari Rumkital sendiri terhadap program pemerintah vaksinasi, Pak? Ya, jadi untuk program vaksinasi ini kami mendukung penuh kebijakan dari pemerintah, mulai dari pelayanan vaksin. Ya, pelayanan vaksin ini di Rumah Sakit Midiato Suratani ini selalu kami buka unit untuk vaksinasi. Jadi ada posko vaksinasi di sini. Ada posko vaksinasi. Ini buka mulai dari pagi, Mulai dari pagi? operasional rumah sakit ya, dari jam 7 sampai selesai operasional rumah sakit sampai jam setengah 4. Ini kita tidak terbatas di TNI saja, ini termasuk masyarakat umum. Untuk siapa saja bisa melakukan Siapa saja vaksinasi bisa, di sini? termasuk anak-anak usia di atas 12 tahun. Jadi ini salah satu dukungan kita. Di samping juga dengan memberikan edukasi ke masyarakat. Memberikan edukasi Ya, kepada termasuk masyarakat. dengan menerapkan prokes yang ketat, termasuk baliho-baliho kita ada beberapa, termasuk personal kami sendiri. Personal kami sendiri perawat seringkali mengingatkan, karena mungkin ada yang lupa atau ada yang keberatan dengan menggunakan masker. Ya. Nah, ini kita ingatkan, berulang kali kita mengingatkan. Jadi dari pihak rumah sakit sendiri tidak hanya membantu program pemerintah dengan menggelar vaksinasi, tapi juga selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Untuk tetap selain vaksinasi kita juga wajib harus dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke. Iya, betul. Baik Pak, sekarang kita sedang berada di ruangan chamber ya Pak. Iya. Kita lihat di Iya. belakang kita, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya, jadi ini chamber yang cukup baru. Ini buatan dari Turki. Di Turki. Ini juga cukup besar karena ini bisa menampung 8 pasien. 8 pasien. 8 pasien. Jadi ini muatannya ada 10 orang yang bisa masuk. 8 pasien yang 2 tender. Tender itu yang menangani, yang menjembatani kalau ada keluhan dari pasien-pasien. Nah, jadi ini kita operasionalkan di sini. Jadi ya ini juga tidak terbatas hanya prajurit. Ya. Untuk kasus-kasus penyelaman, misalkan untuk nelayan-nelayan yang tradisional atau Iya. nelayan-nelayan dari BUMN, begitu ada kasus penyelaman, bisa dirujuk ke sini dan kita terapi. Dan terapi. Sebagai tujuan utama chamber ya untuk terapi. Untuk terapi. Kemudian juga ini berkembang, jadi chamber ini berkembang tidak hanya penyakit-penyakit penyelaman, tidak hanya penyakit penyelaman. Jadi untuk kasus-kasus seperti luka diabetes, Ya. luka yang sulit sembuh, Ya. itu biasanya kita
dengan tambahan sebagai terapi tambahan chamber ini juga penyembuhannya akan lebih baik. Di banyak kasus-kasus dari saraf juga pasca stroke itu juga banyak penyakit yang bisa Rawat di sini ya, Pak ya? Dirawat jadi sebagai terapi tambahan. Terapi tambahan. Nah, semakin ke sini semakin bertambah lagi nih Mbak fungsinya. Ya, fungsinya. Nah, fungsinya untuk kebugaran. Kebugaran, ya. Siska pernah dengar itu. Ya, jadi terapi kebugaran ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan terapi pada penyelaman. Jadi untuk kebugaran ini mungkin hanya makan waktu ya lebih kurang 2 jam. Ya. Jadinya ya insya Allah mudah-mudahan bisa kita jaminkan lebih segar. Lebih segar. Ada bonusnya nih Mbak. Ada bonusnya. Iya, konon katanya menjadi lebih cantik. Lebih cantik. Jadi untuk wanita. Untuk Iya. wanita. Jadi kalau untuk yang pria lebih Jangan ganteng. sampai ya, lebih ganteng. Jadi kalau kita masuk bisa berubah lah ya Pak sedikit. Iya, tapi jangan sampai harapannya terlalu tinggi. Masuknya dia biasa, keluarnya pengen seperti artis gitu. Nah, itu yang sulit. Siap, itu sulit ya. Jadi berarti fungsinya tidak hanya untuk terapi-terapi penyakit Betul. tertentu, tapi juga bisa mungkin untuk yang terapi kebugaran, mungkin kesehatan kulit juga ya. Betul. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sudah Mbak Siska. jalan-jalan. Dan Bapak selaku Karum Kital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang, mungkin Bapak bisa memberikan harapan Bapak untuk kedepannya untuk rumah sakit ini serta himbauan Bapak untuk masyarakat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Siska. Saya selaku Karum Kital Dr. Midiato Suratani ini berharap dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Kami mempunyai fasilitas, di samping kami harus mendukung kegiatan TNI, baik TNI AL, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, juga kita melayani dan siap untuk memberikan pelayanan yang paripurna untuk masyarakat sekitar. Di samping itu juga kami juga berpesan untuk masyarakat Kepulauan Riau tetap jalankan prokes, program kesehatan, jangan lelah, jangan capek, jangan putus asa. Harapan kita tetap dalam kondisi seperti sekarang bahwa di kita 0 pasiennya. Jadi kita bekerja sama-sama bekerja, kita menjadi yang lebih baik. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak. Ingat pemirsa, pesan dari Pak Karungkit, jangan lelah menjalani protokol kesehatan, jangan lelah, jangan capek, jangan putus asa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Rumkita Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang semakin maju dan Amin. bisa memberikan pelayanan yang paripurna. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Karum Kital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.